Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, ya, setiap kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih kalau kami masih punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyediaan-Mu di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami milik-Mu dan Engkau Tuhan kami. Engkau pemilik hidup kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau pada malam hari ini. Kami mau beribadah kepada Allah yang menciptakan kami, kepada Allah yang mengasihi kami, kepada Allah yang peduli akan kehidupan kami, kepada Allah yang menyelamatkan hidup kami. Kami mau tundukkan pikiran kami, kami mau tundukkan hati kami, dan kami mau berikan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, aku tutup bungkus roh, jiwa, tubuh setiap orang dengan darah Yesus Kristus. Aku berdoa ya Tuhan supaya semua pikiran terfokus kepada Engkau. Berikan hati yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau pada malam hari ini. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami mau melakukan segala sesuatu dengan iman. Dengan iman di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Ayo kita sembah Dia. Setiap orang berjuang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oh, Yesus kebenaran yang menyelamatkan.
mau memuji-muji Engkau ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bawa pujian bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Tinggikan nama Tuhan. Oh, thank you, Lord. You are here, Lord. You are near. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu, ya Tuhan. Oh, we worship You, Lord. We praise You. We exalt Your name, Lord. Engkau ada di sini, Tuhan. You are here, Lord. I feel Your presence so tangible. Oh, gararabashandarabarabarabara. Oh, gararabarabarabara. Gararabarabarabara. Oh, Jesus. Jesus, we worship. We magnify Your name. Oh, yes. Aku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Aku rindu. Oh, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Aku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekat. Oh,
sebab hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya Tuhan. Oh, enjoy the presence. Enjoy the presence. Thank you, Lord. Oh, Engkau ada di antara kami. Oh, Engkau ada di sini. Kau mendengarkan setiap pujian. Kau mendengarkan setiap pujian. Oh, setiap penyembahan menjadi dupa yang harum, menjadi dupa yang harum. Oh, haleluya. Oh, Kau Allah yang hidup. We love to worship You, Lord. We love to worship You, Lord. Oh, and I feel the same presence of the Lord. Oh, hadirat-Mu mengalir pada setiap orang, Tuhan. Hadirat-Mu mengalir atas setiap orang. Oh, hadirat-Mu mengalir atas setiap orang. Oh, let Your presence flow. Let Your presence flow. Sweet presence. Oh, hadirat-Mu yang manis. Oh, oh, hadirat-Mu yang manis. Sweet presence flows from this place. Oh, jamah setiap hati, penuhi setiap hati, Tuhan. Oh, hiburkan setiap hati, Tuhan. Oh, kami berkumpul dengan iman kepada nama-Mu. Kami datang mendekat kepada-Mu. Oh, biar kekuatan baru mengalir. Kekuatan baru mengalir atas setiap hati kami, Tuhan. Let the peace from the Most High, oh, flow to every heart. Oh, oh, ini acara-Mu, ya Tuhan. Yang kami perlukan adalah hadirat-Mu. Fresh touch, Lord. Oh, let everyone experience Your presence, mengalami hadirat, experience Your presence, Father. Oh, You are here, Lord. You are here, Lord. We bless Your name. We honor You, Jesus. Oh, segarkan yang lemah, Tuhan. Kuatkan yang lemah, ya Tuhan. Biar kekuatan yang dari tempat yang maha tinggi mengalir atas setiap orang, ya Tuhan. Oh, gara-gara bangkitkan semangat kami untuk kami kuat melanjutkan pertandingan iman kami, ya Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Engkau. Kau lihat anak-anak-Mu, kami datang kepada-Mu, ya Tuhan. We are willing, Lord. Kami bersedia untuk datang kepada-Mu.
menumpangkan kami dengan tangan-Mu, dengan berkat-berkat yang baru, berkat kekuatan, pengharapan ya Tuhan. Semangat yang baru turun atas setiap orang ya Tuhan. Terima kasih untuk mereka. We need fresh touch, Lord. Kami butuh sentuhan baru. Kami butuh urapan yang segar, mengurapi setiap orang. Tuhan, kami butuh kekuatan yang baru. Oh, flows Holy Spirit. Oh, flows Holy Spirit. Oh, oh, thank you Lord. Oh, Kau ada di sini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Oh, Engkau lihat hati kami. You know what's in my mind, in our mind, Lord. Oh, karara bersyukur. Yes, Lord. Oh, karara bersyukur. Rest in His presence. Rest in His presence. Beristirahatlah di dalam hadirat. Oh, yes, Lord. You are here. You are here, like always. Kau ada di sini Tuhan, seperti biasanya. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Oh, hara-hara bashi. Oh, hara-hara bashi di hara-hara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, and I even pray, Lord, speak to every heart. Bicara kepada setiap hati ya Tuhan. Kami mau tenangkan pikiran kami di dalam hadirat. Thank you, Lord. Kami serahkan pertemuan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus urapi. Berbicara Roh Kudus ambil. Setiap kuasa di udara yang mencoba untuk mengganggu setiap orang yang terlibat di dalam pertemuan doa ini, dan juga yang mengganggu jaringan, kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan sampaikan isi hatimu untuk memotivasi setiap kali, supaya kami terus bangkit ya Tuhan, melanjutkan pertandingan iman yang Kau sudah tentukan atas setiap kali. Thank you Lord. In Jesus' mighty name, we love you Jesus. We love you Jesus. We love you Father. In Jesus' mighty name I pray. Amin. Amin semuanya. Ya. Di sini saya merasakan hadirat Tuhan yang seperti luar biasanya. Ya. Saya percaya bahwa kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang menembus ruang dan waktu. Saya sangat percaya bahwa kuasanya itu memang sungguh gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita lihat seperti gambar-gambar di internet, bagaimana bumi itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi gak ada batas di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Dan saya sungguh berdoa ketika penyembahan tadi, bahwa hadirat itu tidak hanya terasa di tempat saya berada gitu ya, tetapi hadirat itu bisa mengalir kepada setiap kita yang mengikuti pertemuan doa ini.
Karena itu tujuan daripada doa ini, ketika kita menyatu di dalam roh, maka ada transfer spirit yang lemah dikuatkan, ya, kita bisa saling menghangatkan, ya, dan juga tentunya kita ngerti kalau ketika kita bersekutu di dalam nama Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, sebelum kita masuk dalam doa, ya, saya mau sampaikan beberapa hal yang saya berharap memotivasi kita sekalian, ya. Yang pertama, ya, hari ini saya bersukacita lagi gitu ya, karena dua orang yang kita layani di kota ini, ya, dua orang yang kita layani di kota ini apa ya, saya pengen ngomong dulu. Memang betul ya, kemarin yang dibilang Pak Gun ya, kalau memang kita tidak sedang mau bicara, sebaiknya di mute ya, di mute supaya lebih clear suara saya didengar oleh yang lain. Ya, di mute handphonenya supaya suara saya lebih clear didengar oleh yang lain. Kalau tidak sedang giliran bicara, coba di mute, dibisukan supaya suara saya lebih clear didengarkan oleh yang lain. Ya, oke ya, ya. Di mute itu dibisukan atau dimatikan suaranya supaya suara saya lebih jernih didengarkan oleh yang lain. Nanti ketika ada yang giliran bicara baru diaktifkan lagi. Oke. Ya, oke. Ya, jadi kemarin hari apa ya, Bu Rini, Bu Edit dan atau Bu Alinang, ya, ada salah seorang yang kita layani di Jambi yang udah dewasa, ya, itu mau memberi diri dibaptis, ya, mau memberi diri dibaptis. Lalu hari ini ada adiknya yang masih SMP, bentar lagi mau, ya, tengah tahun ini mau kelas 3 SMP, yang juga orang mula-mula, ya, memberi diri dibaptis, ya. Nah, dan saya bilang sama beberapa orang yang saya ajak berdoa, nanti saya akan hubungi salah satu cabang dari gereja GMS, ya, gereja Mount Sharon, untuk membaptiskan keduanya gitu ya. Tentu saya akan berbahagia menyaksikan orang-orang yang kita layani itu sudah mulai memberi diri dibaptis. Karena memang orang-orang yang dulu, ya, yang anak-anak itu, saya masih punya iman atas mereka bahwa one day, suatu saat mereka akan memberi diri juga untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sekarang itu kan mereka masih di bawah asuhan orang tua. Nah, belum bisa mengambil keputusan. Tapi saya tidak kehilangan pengharapan atau kehilangan iman atas mereka. Ya, karena saya tahu bukan kuasa saya yang bekerja, tetapi kuasa firman. Tuhan akan mengejar mereka ketika terus doakan mereka. Ya, saya bersukacita ketika ada orang yang sudah mau sungguh-sungguh, karena mereka ini bukan baru dan bukan cuma sekarang ketemu terus memberi diri dibaptis, enggak, tapi sudah dilatih dulu membaca firman Tuhan, lalu kemudian berdoa, dan itu sudah kurang lebih ada yang mau 1 tahun, ada yang mau 1,5 tahun. Jadi mereka benar-benar dituntun. Lalu ketika saya lihat mereka serius,
Saya tantang mereka untuk bertobat. Karena itu awalnya bertobat, lalu kemudian memberi diri dibaptis. Nah, kebanyakan kebanyakan di kota ini ya, yang saya alami adalah roh agamawinya itu kuat. Nah, tapi dengan kekuatan doa, saya ajak beberapa orang untuk berdoa, ya akhirnya roh agamawi itu dipatahkan, bahkan orang tuanya sudah bukan cuma izinkan mereka untuk dibaptis, tapi mulai anaknya bersaksi, bapak saya udah mulai berubah loh tulang. Nah, pelan-pelan berubah. Dan itu semua ketika ada yang berdoa untuk kota ini. Dan saya katakan tadi bahwa kita punya iman bahwa Tuhan pakai kita, ya. Saya bahkan tadi sebelum kita doa, saya berpikir Tuhan gerakkan para pendoa untuk kota ini. Kita kan dari berbagai kota, bahkan ada dari Malaysia gitu ya. Itu digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa untuk kota ini. Dan bersukacitalah karena kita akan menjadi bagian dari penuai. Kalau kita nanti datang kepada Bapak, ya kalau saya lihat channel Brandon misalnya gitu ya, ada orang yang komen, dia bilang, hari ini saya serahkan diri pada Yesus, hari ini saya bertobat. Lewat channelnya dia menjangkau orang itu bahkan worldwide ya, di berbagai negara, dan saya sangat bersukacita, dan itu yang paling Tuhan sukacita. Alkitab katakan bahwa ketika satu jiwa bertobat, maka seisi surga itu bersorak-sorai. Ya, malaikat-malaikat bersorak-sorai ketika ada jiwa yang bertobat, yang berbalik dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah sukacita saya, gitu ya. Kalau Bu Edith udah lama bersama dengan kita dan rindu juga dibaptis, dan kemarin kita pernah ngobrol, sedang diusahakan juga untuk hubungi pelayanan GMS terdekat untuk membaptis Bu Edith gitu ya. Nah, Bu Reni kita dengar kesaksiannya bahwa Bu Reni juga bahkan sekarang udah aktif di GMS Semarang gitu ya. Saya tetap ulangi kepada kita bahwa kenapa saya rekomendasikan gereja ini kepada kita ya. Sekali lagi saya katakan, bukan karena saya pelayan di sana gitu ya. Walaupun ya saya cerita kepada semua sekarang ya. Tadinya kan saya cerita kepada beberapa orang. Walaupun saya sudah berkali-kali, bahkan nearly 10 times, hampir 10 kali saya bermimpi pelayanan dengan pelayanan di gereja ini ya. Bahkan yang terbaru, ini cuma cerita aja. Baru minggu kemarin ya Bu Edith, karena seringnya saya berbagi ke Bu Edith, Bu Alina dan juga Bu Rini. Bahkan Pastor Philip bilang, dia kasih saya kayak gold ticket. Dia bilang, loh, gold ticket itu dia seperti kasih bahwa dia bilang kamu duduk di kelompok elders ya. Dan itu begitu clear gitu ya. Saya tanya Tuhan, kalau Engkau berikan aku mimpi, berikan aku juga pengertian gitu ya. Dan memang mungkin ya, karena saya berdiri pada cara mereka melayani. Tadi saya katakan, bukan karena gereja ini mega church, bukan karena siapa tokohnya, ada mujizat, ada nubuat, enggak. Saya kasih tahu kepada kita, bahkan orang yang menonton video ini, karena di sana itu ada roh yang menyala-nyala, which is sesuatu yang Tuhan cari, di mana kita harus berapi-api ya. Saya juga kemarin udah highlight bahwa kita berada di gereja besar ya, atau digembalakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, nggak menjamin keselamatan kita kalau kita nggak lakukan bagian kita. Tapi saya tertarik ketika yang pertama tadi, yang utama, di sini benar-benar rohnya menyala-nyala ya, karena saya mau kita semuanya itu rohnya menyala-nyala. Lalu yang kedua ya, seperti yang saya lakukan di sini, ini juga yang dilakukan oleh gereja yang dulu menangkap saya di kota ini, dan juga yang dilakukan oleh Alkitab. Jadi kalau selama ini saya belum pernah seperti kayak mengungkapkan
apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya kepada setiap orang yang saya layani, entah di kota ini ataupun di media sosial, saya benar-benar melayani. Saya malah greget lihat misalnya ketika ngobrol kepada orang, dia udah di gereja harismatik atau gereja pentakostal atau semacam yang tepuk tangan, tapi nggak benar-benar dituntun. Ini loh kata Alkitab itu, awalnya memulai perjalanan bersama dengan Tuhan itu kita harus lihat seperti apa yang dilakukan oleh para rasul. Mereka ditantang untuk bertobat, ya, seperti Brandon juga selalu menuntun orang untuk sinner's prayer, ya, doa pertobatan, ya. Kemudian habis itu harus memberi diri dibaptis, lalu terus dilayani, didoakan, dituntun baca firman. Nah, bahkan ini ponakan saya ada di Medan. Saya dia sedang kuliah ambil keperawatan. Saya juga bilang ke GMS gitu, ya, supaya apa? Karena saya mau ada yang follow up orang-orang yang saya layani untuk segera dibaptis, untuk segera dimuridkan dan juga mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu, ya. Walaupun seperti di tempat kita ini kayak Pak Jos rasanya termasuk Bu Walinang, ya, itu mengalami kepenuhan Roh Kudus lewat penyembahan loh. Karena saya kan udah pernah bilang, Pastor Philip sendiri pun itu mengalami kepenuhan Roh Kudus bukan ketika ditumpangkan tangan, bukan ketika di gereja, tetapi justru ketika di kamar mandi. Jadi jangan menganggap, aduh semakin aneh nih, masa sih mengalami kepenuhan Roh Kudus di kamar mandi? Karena yang membaptis itu adalah Yesus sendiri, ya. Jadi ketika ada orang yang meminta mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu Yesus sendiri akan membaptis. Nah, kenapa sama seperti Paulus katakan, saya rindu kamu berbahasa roh? Karena sebagai pemimpin rohani yang mengalami manfaat itu, saya itu nggak mau orang-orang saya layani nggak rasain gitu, nggak rasakan gitu, ya. Rasa ini kurang tepat, ya. Nggak rasakan manfaat daripada kepenuhan Roh Kudus itu gitu, ya. Nah, makanya yang dua orang ini nanti saya akan tuntun mereka ke gereja Mount Sharon untuk dibaptis. Saya bilang mulai sekarang rindukan kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena itu peralatan yang kamu perlukan untuk kamu kuat di dalam Tuhan. Itu sangat mempengaruhi ketahananmu dalam melakukan semuanya untuk bisa konsisten dalam mengikut Tuhan, ya. Kalau belakangan ini, ya, Bu Eni Pratama Gea, saya dengarkan rekaman sharingnya, ya, apa yang didapatkan dalam minggu ini, saya juga bagikan di dalam rekaman ini, ya. Kalau saya perhatikan, ya, kalau saya alami, untuk selalu beriman kepada Tuhan di tengah sementara kita nggak dapatkan selalu apa yang kita harapkan, itu perlu ketahanan, ya, perlu ketahanan. Dan salah satu perlengkapan yang kita butuhkan adalah benar-benar feel, led, and control, bahkan drunk dalam tanda kutip dengan Roh Kudus, penuh, ya, bubble with the Holy Spirit, benar-benar menggebu-gebu supaya lebih memampukan kita mengikut Tuhan. Saya sudah berkali-kali juga bersaksi, ketika saya nggak sanggup untuk berkata-kata apapun karena selaku orang yang juga hidup di planet yang sama, punya pergumulan hidup yang sama, saya kadang tidak sanggup untuk berdoa dengan akal budi terlalu lama, terlalu banyak. Tetapi dengan berbahasa roh itu mengungkapkan perkara-perkara yang rahasia langsung kepada Tuhan, gitu, ya. Dan terkait dengan itu, saya juga mau encourage, ya, untuk dorong setiap kita, ya. Saya tadi udah bilang, entah ada di antara orang yang saya layani di media sosial, baik para sahabat yang ada sekarang sedang aktif, atau mereka yang belum bangun di MTRC, atau orang-orang yang dulu merasa, ini mah cuma pelayanan media sosial. Saya malah dengan bangga katakan, jangan-jangan saya lebih memperhatikan kerohanianmu daripada
pelayan di gerejamu, karena saya sungguh-sungguh mau melihat orang yang saya layani itu bertumbuh, diperlengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus, dan juga memberi diri dibaptis. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang belum memberi diri dibaptis, ya segera, ya, kalau memang gereja itu gereja di mana para sahabat itu kan yang saya suka adalah mereka benar-benar sangat aktif untuk menantang orang bertobat, memberi diri baptis, mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Segera mengambil itu seperti bukti keseriusan ya sama Tuhan ya. Kalau memang masih hidup, kecuali seperti salah seorang penjahat yang memang disalibkan di salah satu sisi Yesus, nggak ada kemungkinan untuk dibaptis, ya apa boleh buat. Tetapi kalau kita masih hidup, kita masih punya kesempatan, beri diri dibaptis. Yesus sudah memberikan contoh ya. Kalau kita belum ada yang belum dibaptis air, memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan gitu ya. Nah, ya itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Yesus sampai mencontohkannya gitu ya. Dan inilah yang kemarin saya sempat singgung. Nanti ya Bu Rini juga ya, orang-orang yang dilayani itu selain tuntun mereka baca firman, ya, tantang mereka untuk taat, memberi diri dibaptis. Doakan mereka sungguh-sungguh untuk merindukan kepenuhan Roh Kudus. Ya, itu kita perlukan sekarang untuk pertumbuhan rohani gitu ya. Nah, jadi saya bilang tadi, saya itu gak asal melayani di media sosial. Saya benar-benar memperhatikan pertumbuhan rohaninya gitu ya. Sama seperti kayak kemarin, ketika sehari setelah saya layanin Pak Gun, saya kan memang sudah benar-benar soak myself, itu benar-benar saya renungkan firman, doa, saya practice the presence of God, saya benar-benar rasakan hadirat Tuhan setiap hari. Nah, saya kemudian Roh Kudus buat saya ngerti. Nah, selanjutnya, jadi saya tidak salah dengar ketika doa, ketika Roh Kudus katakan bahwa kelepasannya itu sudah ada, tinggal kemudian di maintain dan di take authority dengan perkataan firman. Roh Kudus membuat saya mengerti tentang Yosua. Nah, itulah kenapa memperkatakan firman Tuhan itu it's a must. Itu adalah sebuah keharusan. Harus memperkatakan firman Tuhan. Jadi salah satu contoh ya, deklarasi misalnya ya saya sudah sembuh oleh kuasa bilur Yesus, saya sudah sembuh. Jadi kita harus benar-benar create gini, jangan hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu dangkal, itu just surface, itu cuman permukaan doang. Percaya bahwa Yesus itu berkuasa, percaya firman itu berkuasa, percaya alami bahwa saya perkatakan kayak hari ini, Tuhan adalah penjagaku, Tuhan adalah penolongku di sebelah tangan kananku. Dan saya ajak Tuhan ngobrol. Dan memang itulah yang harus kita capai. Ada sebuah persekutuan yang erat sama Tuhan. Ya, dalam rekaman Bu Reni juga katakan itu, ya, bagaimana dia mengajak Tuhan ngobrol itu, doa itu kayak teman, ya, kayak teman. Nah, jadi harus ada kedekatan. Dulu bahkan saya pun dan kebanyakan orang apa-apa dengan Roh Kudus, apa-apa dengan Roh Kudus. Coba dengarkan saya punya penjelasan. Pertanyaan saya adalah, siapa yang ada di dalammu? Yang ada adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Dia adalah pribadi. Kalau dia akan mengajarkan kita kan segala sesuatu, berarti akan ada komunikasi kan? Nah, kenapa hanya biarkan komunikasi dari pihak dia saja? Bukankah kita juga bisa berkomunikasi dengan dia? Nah, jadi saya apa-apa saya udah ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus dilakukan dengan ini ya? Dan saya sudah mendengar suara Roh Kudus itu lewat persekutuan yang terbangun every single day. Dan kita harus sampai ke sana. Makanya ketika saya lagi nyuci peralatan makan, saya ingat apa yang saya lakukan dengan Pak Gun. Tinggal nanti Pak Gun hanya deklarasikan. Karena firman itu berkuasa. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadilah
ini, jadilah itu. Semua apa yang Tuhan katakan jadi dengan firman, dan firman itu berlari dan mengerjakannya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus. Nah, kuasa itu ada di dalam mulut kita. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus sudah ada di dalam. Firman ya oleh siapa itu mendoa dari di Irian Jaya, Suset Hetting bilang, firman Tuhan itu sama berkuasanya di mulut Tuhan dengan di mulut kita. Ya, sama kayak kesaksian saya hari ini ya. Jadi gini, kalau ada kejadian yang aneh ya, jadi saya itu kan ada firman Tuhan bilang gini, orang kalau terburu-buru itu pasti istilahnya itu mess up, itu pasti berantakan. Tapi saya sadar kalau saya nggak buru-buru, saya sedang kerja sesuatu, tapi kok ada yang aneh, tumpahlah, tabrakan inilah. Saya bilang gini, saya Roh Kudus ajarin saya ya, rebuke the devil ya, hardik si iblis gitu ya. Nah, kalau orang lain yang belum ada tahap pada kita, alah, lu mah kayaknya itu ngeroh-ngeroh banget. Nah, tapi kalau kembali pada firman, bukankah memang si iblis itu mengaum-ngaum? Kita nggak sadar untuk membuat kita susah, membuat kita celaka, membuat kita kehilangan damai sejahtera, gitu kan? Nah, otoritasnya ada di situ. Dan saya hidup di dalam itu sekarang. Kalau ada yang kelihatannya berantakan, tidak normal, saya bilang, saya perintahkan, saya bilang, get off your hands from my body. Saya perintahkan, lepaskan tanganmu dari tubuhku, gitu ya. Dan berkata-katalah dengan iman. Jadi iman itu harus dibangun setiap hari. Mulai membuat imajinasi yang kita ini makhluk roh loh. Kita ini makhluk roh loh. Ada di dalam diri kita jiwa dan roh yang tidak kelihatan. Mulailah berjalan di dalam iman, di dalam roh itu. Dan saya ciptakan di dalam hati dan pikiran saya, Yesus ada di sini, period. Saya mau percaya Yesus ada di sini. Dan saya mau percaya bahwa perkataanku berkuasa. Devil, go away. Saya bilang, pergi, gitu ya. Nah, dulu apalagi saya di gereja tradisi, saya malah pikir aneh ini, benar-benar it's heresy, benar-benar sesat ini orang, ya. Tapi firman itu yang selalu mengajari aku. Ketika saya ragu tentang mimpi, firman Tuhan kemudian berbicara bahwa, bukankah ada dalam firman? Oh ya, saya kan lagi selesaikan tuh di perjanjian lama. Nah, kita yang memperhatikan Alkitab ketika baca, sering sekali ada tulisan, maka datanglah firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada nabinya kan. Nah, kita tidak perlu lagi harus apa-apa pergi ke hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. No, tetapi firman Tuhan yang kita baca itulah datanglah firman Tuhan itu untuk berkata-kata kepada kita. Itulah kenapa tidak cukup hanya membaca firman, tapi merenungkannya. Sehingga kita, tujuannya apa? Thank you Holy Spirit. Akhirnya supaya kita lebih clear mengerti suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan berkata-kata yang paling fundamental, yang paling dasar adalah lewat firman. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada kita, ya, saya tuntun untuk baca firman. Hari-hari ini kita harus banyak renungkan firman Tuhan. Contoh ya, saya kan suka bersih-bersih di lingkungan ini. Saya tidak ngomongin orang, saya cuma bicara fakta ya. Di tempat saya itu kan masih banyak tanah kosong dan dikelola oleh orang-orang perumahan dekat saya. Nah, tapi orang-orang ya, kalau memang saya nggak ngomongin orang tapi fakta. Kalau orang memang belum diubahkan ya, dia nggak peduli tuh misalnya jalan entah 1,5 meter atau setengah meter buat bersihin gitu ya. Dia pikir ini kan nggak untung buat saya, ngapain saya harus bersihkan. Dia hanya fokus pada lahan di mana dia berada, jalan dia nggak peduli. Saya sambil bawa gugus saya jalan, saya rawat, kadang disemprot kalau udah saya terlalu kalah rumputnya. Tapi kalau udah nggak terlalu tinggi-tinggi saya cabut, apalagi hujan gampang dicabut. Saya renungkan di minggu yang lalu juga, jangan jemu berbuat baik, karena kalau udah datang waktunya kita akan menuainya. Dan kalau kita kembali lagi ke Wahyu,
Nanti kita akan pulang kepada Bapa dengan apa? Perbuatan baik. Ada satu lagu ya, nanti saya bagikan di grup pendoa. Ketika waktuku habis, nanti saya akan datang kembali kepada Bapa. Bukan bersama dengan rumah kita, kendaraan kita, pakaian kita, no. Selain dengan iman dan karakter kita, pengenalan kita akan Tuhan, juga adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena firman itu bukan cuma kata-kata kosong, dan itu benar-benar mendorong dengan lembut, dengan penuh kuasa untuk mengubahkan. Sehingga segala suatu perbuatan yang saya lakukan, berbuat baik, saya nggak menjadi kesal sama orang itu, tapi menjadi bersukacita. Nah, itu kenapa kita harus benar-benar soak up, benar-benar terendam dengan firman. Mulai saat ini, ya, jadi yang seperti yang kemarin saya katakan, firman-firman yang dibagikan di panduan doa pagi untuk berdoa pagi itu nggak saya sengajain buat ngisi-ngisi, tapi itulah firman-firman yang melintas di dalam hati dan otak saya, dan itu mengubahkan kata Tuhan. Kamu harus merenungkan firman Tuhan itu untuk sampai ke tanah perjanjian, untuk kita kuat ke dalam sampai kepada pertandingan iman yang kita kerjakan, yang kita sedang kerjakan sekarang. Perenungan firman itu sangat penting. Jadi saya mau katakan kepada kita, ya, lakukan. Jadi kalau nggak sempat untuk membuat ayat-ayat, ya, membuat ayat-ayat yang misalnya topik apa gitu, ya, kan tinggal ikutin apa yang saya bagikan. Mungkin Bu Edith sedang bagikan tentang Tuhan melihat, renungkan itu. Gak pernah kan kejadian ketika di perjanjian lama, misalnya ketika Ahaz berbuat salah, ketika Daud berbuat salah, terus 3 bulan lagi Tuhan baru tahu. No, tapi saat itu pun Tuhan lihat. Saya renungkanlah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, memperhatikan seluruh pekerjaannya. Kalau ini sampai merasuk di hati dan pikiran kita, tidakkah itu membuat kita menjadi takut dan gentar sama Tuhan? Nah, inilah yang akan mengubahkan, akan transform, ya, akan mengubahkan seluruh kehidupan kita, yang akan mengubahkan, mentransformasi seluruh kehidupan kita dan hati kita juga. Ini saya lihat sinyal agak menghilang, ya. Dengar gak suara saya, ya? Ya, berharap nanti kembali. Ya, ini saya lagi hubungi lagi. Ada sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, jadi sampai saya nunggu supaya videonya nggak terlalu lama jeda. Ya, jadi untuk semuanya juga saya mau katakan bahwa merenungkan firman itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Ya, ini sambil berusaha untuk menghubungi in Jesus' mighty name. Oke, ya.
sambil menghubungi ya, supaya nggak terlalu lama jeda videonya ya. Saya mau tegaskan kepada para sahabat, nanti saksikan di video ini ya, bahwa merenungkan firman Tuhan itu juga adalah bagian yang penting yang kita harus kerjakan, karena itu akan mengubahkan pikiran kita dan juga hidup kita gitu ya. Ya, sepertinya saya hanya akan bagikan topik ini dulu, karena tadi ada gangguan. Halo? Ya, saya hanya berbicara topik ini dulu karena gangguan koneksi tiba-tiba hilang seperti tempo hari gitu ya. Jadi saya mau tegaskan kepada kita ini bukan cuma acara-acara doang. Seperti tadi yang saya katakan bahwa saya melayani kita semua di sini bukan cuma pelayanan media sosial, enggak, tapi saya benar-benar care. Saya benar-benar care dengan pertumbuhan rohaninya. Saya juga sangat care dengan pemuritannya, pembacaan Alkitabnya gitu ya. Dan itu yang saya kerjakan di sini. Nah, saya belum bisa terkoneksi dengan mereka, dengan sahabat-sahabat saya. Mungkin saya akan nanti hubungi kepada mereka khusus untuk berdoa. Dan karena itu saya mau akhiri video ini dulu. Saya mau terbeban berdoa kepada Anda yang menyaksikan video ini. Tadinya kita mau doa sama-sama dengan para sahabat saya yang sudah bertumbuh. Ya, kami percaya kuasa doa. Oh ya, sebelum doa saya tambahkan ya, untuk para sahabat yang tadi terputus. Saya dengarkan video Brandon. Tuhan bilang sama dia, doa itu kuasanya besar. Bagaimana mereka telah menggagalkan terorisme saat yang terjadi di Amerika, dan kemudian juga bagaimana Tuhan minta dia berdoa, membagikan pendoa dari berbagai negara untuk keamanan inaugurasinya Donald Trump, dan kita saksikan sendiri di media semuanya berjalan. Itu kuasa doa. Dan Tuhan bilang sama Brandon, itu kalau berdoa itu kan Alkitab juga bilang ya, the prayer of righteous avails much. Doa orang benar itu besar kuasanya. Dan ketika kita berdoa ya, itu kenapa saya semangat terus berdoa ini, karena doa itu prayer does much ya. Doa melakukan banyak hal gitu ya. Itu kenapa saya tekun berdoa ya. Dan saya juga seperti yang saya katakan tadi bahwa saya rindu orang-orang yang tempatnya juga saya sudah bilang bahwa kalau ada di antara Anda di gereja kok kayaknya nggak seperti ini ya, yang mendapat dibangkitkan rohnya, kemudian diperhatikan baca kitabnya, dan juga dituntun untuk memberi diri dibaptis dan juga dipenuhi Roh Kudus ya. Sebenarnya dengan media sosial sekarang, saudara juga tidak terhalang lagi kalau memang ada di antara saudara yang mau bangkit ya. Di komunitas ini kami adakan pemberitaan di grup WA. Dan jika ada di antara Anda yang sungguh-sungguh mau bertumbuh, kita ini sudah di akhir zaman gitu ya, untuk mempersiapkan kerohaniannya, pertandingan imannya, silakan bergabung bersama kami di grup WA supaya kita lebih dekat. Bahkan Anda bisa bergabung bersama kami di dalam pertemuan doa gitu ya. Dan saya katakan lagi bahwa
doa itu ya seperti yang Tuhan katakan pada Brandon, itu seperti kalau udah doa itu bisa menghancurkan panah seorang yang ahli sekalipun. Ya, kita tahu iblis itu bukan memuji dia ya, tapi dia bahkan sebelum kita ada, dan dia memang licik, dia punya siasat untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi doa orang percaya, kuasa Tuhan tidak kalah. So, ketika kita berdoa, kita bisa hancurkan itu ya. Karena itu saya mau berdoa untuk kita sekalian ya. Saya mau berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan video ini ya Tuhan, siapapun yang menyaksikan video ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya rindu melihat orang-orang Kristen tidak hanya menjadi Kristen KTP, Kristen yang keluar masuk gereja tetapi tanpa perubahan hidup, tanpa memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Karena itu aku berdoa lewat video ini kepada setiap mereka. Aku berdoa untuk keselamatan jiwa mereka. Aku berdoa supaya roh pengenalan akan Tuhan turun atas mereka semuanya, supaya ketika mereka mendengarkan video ini, pikiran mereka dibukakan bahwa kekristenan itu tidak hanya urusan pergi ke gereja, tapi bagaimana memiliki pengenalan Allah yang baik dan juga mengalami kelahiran yang baru. Karena firman berkatakan kalau orang tidak dilahirkan kembali, itu tidak akan melihat kerajaan surga. Kami harus mengalami kelahiran baru, kami harus memberi diri dibaptis, lalu mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan selanjutnya bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Aku berdoa lewat channel ini, in these last days, Lord, I pray supaya pakai kami to bring a harvest of souls for your glory, oh Lord. Aku berdoa ya Tuhan, urapan-Mu mengalir lewat video ini, dan aku berdoa Engkau yang membawa anak-anak-Mu dari berbagai tempat yang kami nggak lihat, di belakang kamera ini ya Tuhan, yang menyaksikannya, supaya kami bertumbuh, dimuridkan, dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.